Ivan dan Attila adalah teman masa kecil yang pertama kali bertemu di panti asuhan. Mereka ternyata sama-sama anak indigo, di mana bisa melihat arwah atau hantu-hantu tak kasat mata. Karena memiliki kemampuan yang sama, mereka pun menjadi dekat. Lia yang penakut menjadi berani semenjak bersama Ivan. Bagi Lia, Ivan adalah dunianya. Meskipun di kemudian hari Ivan telah diadopsi oleh keluarga kaya, hubungan mereka tidak pernah renggang hingga dewasa. Ivan, yuk kita makan siang bareng. Aku baru beli buku tentang pengingat arwah nih. Ayo kita baca bareng. Astaga, indeks ekonomi, kamu malah beli buku gituan. Pantesan tetap jadi anak culun. Lia, kan udah aku bilang jangan beli buku ginian. Bukannya kenapa-kenapa. Aku cuma takut kamu jadi terobsesi sama ilmu hitam. Tapi kan... Kamu nurut aja sama aku. Ini juga demi kebaikanmu. Nanti kita baca buku itu di rumah ya. Coba lihat sana deh. Kenapa, Van? Menurutmu cerita mereka gimana? Kalau kata aku sih, itu almarhum istrinya marah-marah karena suaminya selingkuh. Tapi bisa juga itu istrinya marah karena suaminya yang bunuh dia. Jadi gak ada hubungannya sama cewek yang sekarang. Wah, versimu kok dark banget. Pasti karena kebanyakan nonton horor Rizky Replay ya? Enggak kok. Gak tahu juga sih. Dalam perkembangannya, kemampuan indera keenam Lia berkembang lebih jauh dari Ivan, sehingga tak hanya bisa melihat makhluk halus, dia juga melihat niatan jahat seseorang, tetapi dia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun termasuk Ivan. Iya, aku ada kerja kelompok. Kamu pulang duluan ya? Iya, Van. Kamu kabarin aku terus ya. Pasti. Ingat ya, kamu jangan terlalu liatin roh-roh di sekitarmu. Takutnya kamu diganggu terus. Ih, apaan sih? Iya, aku tahu kok. Ya udah, aku jalan dulu ya. Walaupun tumbuh bersama, Ivan dan Lia memiliki karakter yang sangat berbeda. Ivan tumbuh menjadi laki-laki yang sangat tampan dan ramah, sedangkan Lia menjadi gadis yang pendiam dan pemalu. Hal itu tidak membuat hubungan mereka merenggang, namun semua itu berubah setelah Ivan bertemu dengan Lucy. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Buset, Ivan sama Lucy dilapjin tuh. Lihat tuh Lucy, kok bisa ya ada cewek kayak Lucy? Cantik, berprestasi, anak orang kaya. Kurang apa coba? Kurang jodoh doang dia, untung ada aku. Lihat, Ivan udah nyuri start tuh. Ivan? Seleranya Ivan boleh juga ya. Lia, kalau jadi cewek itu kayak Lucy. Cantik, modis, the best pokoknya. Tapi perasaan minggu lalu si Lucy baru aja jalan sama ketua BEM. Sekarang udah ngedapin Ivan aja. Ivan, ayo pulang. Lia, kenalin, ini Lucy. Halo. Ayo Van, kita balik. Sorry ya Lia, aku mau jalan sama Lucy. Kamu katanya mau bantuin aku ngerjain tugas. Duh, maaf ya, tapi aku udah janji juga ke Lucy. Maaf ya Lia. Namamu Lia ya? Aku mau minta tolong ke Ivan buat pilihin baju baru. Kamu gak pernah pilihin aku baju baru. Nggak gitu Lia, aku ada. Ya udah gak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Lia? Udah, ngapain sih dikejar? Ingat janjimu, aku udah bantuin tugasmu loh. Sekarang kamu harus balas budi dong. Iya. Apa Ivan malu ya jalan sama aku yang culun ini? Aku harus coba ikutin style yang disuka sama Ivan.
Demi merebut perhatian Ivan, Lia pun mulai mengganti style berpakaiannya menjadi mirip seperti Lucy. Dia pun mulai shopping dan berbelanja outfit dengan style masa kini. Wah, ternyata kamu cantik juga ya, Lia. Nah, gini dong Lia, kan enak dilihat. Boleh juga. Kamu kalau dandan cantik ya? Iya nggak, Van? Enggak, kamu nggak cocok pakai baju kayak gini. Aku nggak cantik, Van. Baju ini nggak cocok di kamu. Ivan. Cewek ini, dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia deket-deket Ivanku. Dia harus pergi dari sini. Akan kutunjukkan sisi busuk Lucy yang sebenarnya. Keesokan harinya, kelas menjadi heboh karena tersebar foto-foto Lucy yang berduaan dengan Om-Om. Hal ini membuat semua orang menertawakan Lucy. Ya gak kaget sih kalau dia suka jajan kayak gitu. Gak nyangka aja seleranya Om. Pantes aja kalau weekend susah diajak. Ternyata sibuk sama Om. Yang berhasil fotoin ini keren banget sih. Pasti stalkernya si Lucy. Lucy, udah dapat berapa Om nih? Lia, jangan-jangan kamu ikut dandan biar dapat Om ya? Enggak, aku kan nggak kayak Lucy. Iya kan, Van? Lucy pasti punya alasan sendiri. Kamu masih belain dia? Enggak, cuma lebih baik kita jangan asal ngejudge dia. Sialan! Siapa sih yang berani-beraninya ngambil foto itu? Siapapun orangnya, nggak akan ku kasih ampun! Siapa? Loh, masih bisa ngomong? Aku nariknya kurang kuat ya. Sayang, cewek secantik kamu harus berakhir tragis di sini. Salah sendiri kamu deket-deket sama Ivanku. Heh, kamu nyetir yang benar dong. Awas! Rasakan itu wanita jalan. Aduh, aku harus segera pulang. Ivan pasti menungguku. Lia mana ya? Kok tumben dia belum datang? Chatku juga belum dibalas. Ya elah, nyariin Lia mulu. Paling lagi sakit. Biasanya kalau sakit pasti ngabarin aku. Nanti ke kosnya aja deh. Nanti kita ada rapat hima. Jangan lupa loh, Van. Iya juga ya. Dah lah, Lia nggak apa-apa. Kalian udah lihat berita? Lucy meninggal karena kecelakaan. Paling kena azab. Pasti mobil itu dari gadun-gadunnya. Dosen udah datang. Ayo fokus. Sudah 2 hari Lia tidak datang ke kampus dan juga tidak bisa dihubungi. Karena merasa sangat khawatir, Ivan pun memutuskan untuk mendatangi kos Lia. Lia, kamu di dalam kan? Lia? Lia, kamu nggak apa-apa? Kamu kemana aja 2 hari ini? Chatku nggak dibales, teleponku nggak diangkat. Aku khawatir.
Loh, mukamu kok pucet? Ivan, aku kangen kamu. Jawab, Lia. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak kok. Akhir-akhir ini banyak arwah yang menggangguku. Jadi aku nggak bisa tidur. Beneran? Ya udah kalau gitu, ini aku bawain pizza kesukaanmu. Makasih ya Ivan. Yuk masuk. Ini Van, aku buatin es jeruk kesukaanmu. Lia, kamu udah tahu belum? Lucy meninggal karena kecelakaan mobil. Gitu. Kelihatannya dia stres karena foto skandalnya itu. Kira-kira siapa ya yang fotoin dia? Sebenarnya itu aku yang fotoin dia. Habisnya dia suka nempel terus sama kamu. Padahal mukamu udah gak nyaman banget sama dia. Kamu buntutin Lucy? Iya, kukira hidupnya sempurna. Ternyata cuma simpenan om-om. Kenapa kamu lakuin hal sejauh ini? Aku cemburu. Aku gak suka ada cewek lain yang deket sama kamu. Van, dari kecil sampai sekarang kita selalu bareng. Aku gak suka tiba-tiba ada orang lain yang masuk. Lagian, kamu tuh gak cocok sama cewek kayak Lucy. Kamu mau ya, Van? Bareng sama aku selamanya di sini. Aku kenapa? Selamat malam, pangeranku. Apa ini di kakiku? Rantai? Pangeranku udah bangun. Gimana tidurnya? Nyenyak? Lia, kenapa kakiku dirantai? Ya, biar kamu gak lari aja. Kenapa? Terlalu seret ya? Maaf ya, sayang. Lia, kamu? Udah, kamu nurut aja ya, sayang. Sudah berhari-hari Lia mengurung Ivan di dalam kamar kosnya. Kendati begitu, Ivan mengikuti semua apa yang dibilang Lia, tidak melawan ataupun berusaha kabur. Ivan seolah-olah tidak merasa bahwa ia tengah disekap. Mereka menjalani kehidupan secara natural dan biasa. Aku pulang. Loh, ini makanan dari mana? Kamu udah pulang? Ini aku masakin ayam saus telur asin kesukaanmu. Ayo kita makan. Wah, terima kasih ya, sayang. Dah, ayo makan. Pelan-pelan aja, jadi belepotan kan? Lampunya aku matiin ya. Selamat malam, sayang. Selamat malam, Putri. Beberapa hari itu, Lia merasa tidak tenang. Dia dihujani pertanyaan dari orang-orang mengenai keberadaan Ivan. Selain itu, dirinya juga sempat terekam CCTV di dekat lokasi kejadian kecelakaan Lucy dan tengah dicari polisi untuk diinterogasi. Setiap malam, dia selalu terbangun dengan sosok siluet Ivan yang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Hal ini membuat Lia semakin tidak nyaman. Sejak kejadian itu, Lia jadi sering menyendiri keluar. Dia memberi alasan sedang mengambil job part-time, kerja kelompok, atau hal-hal lainnya. Tapi sebenarnya, dia tidak tahan dengan mimpi-mimpi dan juga tatapan aneh bayangan Ivan setiap malam. Aku pulang. Kamu dari mana aja? Jam berapa sekarang? Maaf ya, Van. Aku lagi banyak pikiran. Kamu kenapa? Belakangan ini kamu berubah. Van,
Aku tadi lihat selembaran berita orang hilang. Ibu angkatmu kayaknya khawatir banget. Aku udah jahat. Aku udah merebut anaknya. Mungkin sudah saatnya aku melepaskanmu. Aku sudah sangat egois. Lia, kamu rela ngelepasin aku? Aku harus mengalah. Walaupun begitu, aku selalu mencintaimu. Bohong. Aduh, Kamu udah bosen sama aku. Kukira perasaan kita sama. Selama ini, aku sangat menikmati momen-momen kita berdua. Aku berusaha menarik perhatianmu sejak dulu. Sampai aku rela dekat dengan si Lucy itu. Ngelihat kamu cemburu bikin aku puas. Aku bahkan berniat menghabisi Lucy kalau dia sampai kelewatan bikin kamu sedih. Tapi ternyata, kamu sudah menghabisinya duluan. Dan sekarang kamu mau lepasin aku. Oh, aku tahu. Pasti kamu ketemu cowok-cowok lain kan di luar sana. Aku kalah sama mereka. Hah? sakit, Van. Kamu mau ninggalin aku? Gak akan kubiarkan. Jika itu maumu, aku akan mengikat arwahmu agar kamu tidak bisa pergi meninggalkanku. Ivan, tidak. Kita harus selalu bersama selama-lamanya. Ganteng banget mas-mas itu. Ajak kenalan yuk. Jangan, siapa tahu dia punya pacar. Kamu mau jadi Lisa Marimas? Ih, dia sendirian kok. Dah, ayo ke sana. Halo Ko, boleh kenalan nggak? Halo, tapi maaf, aku udah punya pacar. Ya nggak apa-apa, kan jadi temen bisa. Lagian ganteng kayak kamu pasti gak puas kan sama satu cewek aja? Cewekku posesif banget. Dia gak akan biarin aku selingkuh. Akhirnya kita bisa berduaan aja ya, Lia. Kamu suka kan tempat yang tenang kayak gini? Katanya ini tempat yang oke buat ngedate. Maunya sih aku bawa badanmu juga. Tapi repot kalau gali kuburanmu terus. Kamu seneng kan aku bawa ke sini?